sorry. Enggak. Apa ya sisi gelap sosmed itu? Sisi gelap sosial media. Hai, ini hari Jumat. Terus aku baru kembali dari kampus. Tadi habis ngerjain group work untuk mata kuliah Managing Urban Infrastructure. Kita lagi ngerjain study case. Topiknya water supply dan kota pilihannya Balikpapan karena ya it's interesting untuk dianalisa. Terus nanti akan ada group work lagi jam 2 untuk mata kuliah kedua water treatment. Tapi ini hitung-hitungan gitu sih, design, engineering, calculus, kind of thing. Aku bakal ke kampus lagi nanti. Sekarang mau makan dulu, tapi ternyata nasinya udah habis. Jadi aku mau masak nasi dulu. Au. Sama mau beres sedikit karena berantakan sekali. Biasanya sih works aja. Hai, happy Saturday. No. Ulang ya. Hai, selamat hari Sabtu. Aku lagi mau ke kampus, ada kegiatan writing class bareng anak-anak PPI Wageningen. 3 di belakang, 4 di sana. Di situ ada materi tentang gimana cara bikin konten, gimana cara nulis untuk bikin konten populer yang materinya itu bisa dari materi kuliah atau dari research paper, terus gitu deh pokoknya. Nanti aku bakal jadi kayak fasilitator gitu. Ada workshopnya, jadi sambil sharing dan diskusi nanti sama peserta-pesertanya. Oke, see you there. Gak apa-apa nggak direkam? Say hi dong. Hai. Halo. Ini buat di YouTube aku. Oh. Kamu ngapain? Kamu ini ya TikTok ya? Nah, TikTok. TikTok dan Instagram Reels sekali. Oh iya. Gitu. Ngebahasnya apa?
Jadi kayak free sharing aja ya. I think so much. Yep. Kayak sebenarnya aku udah lama sih nge TikTok. Dulu sempet TikTok karena bosen. Terus suka bikin prank. Oh iya. 5 lebih 10. Hah? 5 lebih 10. Gimana? Iya, yang 5 lebih 10. Gimana? Pulang dong. Udah selesai. Kelewatan dulu. Karena udah jam 1 lebih 10, kita mulai aja langsung ke materi dari Kananda ya. Halo teman-teman. Selamat siang. Siang. Ayo 1, 2, 3 bilang apa? Selamat siang. Siang. Kalau misalnya aku bilang selamat siang, kalian bilang siang gitu ya. 1, 2, 3, selamat siang. Siang. Sekali lagi, selamat siang. Siang. Oke. Oke. Aku baru aja pulang dari acara workshop writing class tadi. Acaranya seru banget sih. Tadi aku datang sebagai coach, tapi aku sendiri pun juga dapat banyak banget knowledge yang baru. Ini coachnya, kamu di sini cuma jadi gini doang. Jangan terlalu serius lah. Kita kacau. Di kuliah di sini Tadi dari Mbak Nanda sharing tentang science communication, dan itu hal baru yang menarik banget buat aku. Ternyata komunikasi itu juga ada ilmu sainsnya di baliknya, dan gimana kita bisa drive behavior, raise awareness, itu dari cara kita mengkomunikasikannya. Terus gimana itu bisa dipakai untuk bikin konten ilmiah di sosial media. Tadi ada satu quote yang aku lupa persisnya gimana, tapi intinya ini menurutku adalah quotes yang sangat relevan dengan kenapa kelas ini ada. Nothing in science has any value to society if it is not communicated. Apa yang kalian pelajari, kalau misalnya nggak nyampe ke kalian, nggak nyampe ke orang yang nantinya akan mendengar thesis defense kalian, atau mungkin nggak nyampe ke orang yang nanti akan menjadi employer kalian, nggak akan nyampe ke nanti orang yang akan menjadi bawahan kalian, dan nggak ada. Gitu. Semua itu balik lagi ke legacy. Gitu. Jadi jangan lupa bahwa kalian juga punya tanggung jawab ini. Tanggung jawab untuk menjadi agen pengetahuan. Sains kalau nggak dibagi, itu tuh jadi nggak ada value di dalamnya. Menurut aku tuh powerful banget, karena informasi, ilmu, apapun itu memang harus kita pass on to other people, supaya itu bisa ada value, supaya bisa bermanfaat bagi orang lain. Ada yang mau duluan guys? Kita di Word. Oke, mulai. Kita mulai dari kelompok 3 ya. Boleh dibawa kertasnya di bawah depan ya. Yel-yel dulu dong, yel-yel dulu. Boleh maju sendiri, boleh bareng-bareng, sekelompok juga boleh. Ayo kita. Sulit. Sini. Kali kamu videoin kamu. Kamu di videoin dong. Aku. Jangan apa? Selagi satu presentasi, yang lain mungkin bisa nempelin kertasnya pakai ini ya guys. Keren banget tentang pokoknya tentang makanan. Wes. Ini based on experience. Gila. Artinya apa? Coba ganteng. Ciao, buongiorno. Oke. Anjir ngomongnya lebatot. 2 menit dimulai dari sekarang. Bene. Oke. Allora, va bene. As you can see guys, ini gua bikin
ceritanya Belanda 101, tapi sebenarnya nggak ada hubungannya Belanda 101 banget. Ini yang udah dibilang sama Malik tadi, ini based on experience. Target audiensnya adalah temen Instagram gue sendiri. Gue gak mau ribet, temen Instagram gue aja. Bentuknya apa? Gua kepikirannya sih video reels, cuman ya nanti kita lihat lagi. Lalu storyline-nya itu gimana? Jadi gini ceritanya. Terus aku jadi cukup refleksi tentang social media, content creating. Aku kepikiran mungkin masih ada yang mengira kalau content creator itu cuma untuk pamer atau haus validasi. Yang mana aku sangat paham dari mana pandangan itu datang. Karena kita tahu sendiri gimana social media itu punya sisi positif, sisi negatif. Ya ada untuk negatifnya ada cyberbullying, ada penyebaran hoax, ada banyak juga konten-konten yang bisa menginfluence bad habit gitu ke viewernya. Tapi sebenarnya nggak sesederhana itu bikin konten, apalagi konten edukatif, konten ilmiah itu prosesnya panjang dan tujuannya bukan untuk unjuk diri atau untuk pamer, tapi justru bisa sebagai cara kita untuk mengalirkan manfaat ke lebih banyak orang. Dan gak hanya dari sosial media, memang sudah selalu seperti itu selama ini. Ketika misalnya pemerintah mau mengkampanyekan perilaku hidup sehat atau mungkin perilaku hemat energi, kan pastinya butuh dikomunikasikan. Jadi sebenarnya sama sosial media juga itu adalah salah satu platform atau tools untuk kita mengkomunikasikan sebuah nilai, sebuah informasi, sebuah ilmu gitu. Jadi di sini yang paling penting adalah bagaimana cara untuk bisa memahami bahwa sesuatu yang ilmiah itu juga bisa dibuat relatable. Karena sejatinya yang penting bagi manusia adalah memperhatikan sesuatu yang membuat mereka peduli. Dan bagaimana cara membuat orang peduli terhadap sesuatu yang kita pedulikan, yang di sini sulitnya adalah materinya ilmiah, gitu ya. Jadi di sini aku akan coba untuk sharing berdasarkan pengalamanku dan pengalaman beberapa orang yang pernah aku tahu juga cara kerjanya. Jadi yang paling penting adalah teman-teman bisa mengaitkan segala hal sampai ke behavior itu dengan goal teman-teman. Karena di sini tanpa goal ini nggak bakal ada. Selalu akan ada sebuah hal yang menghambat gitu. Jadi kalau misalnya aku relate dengan contoh yang tadi, goalnya seorang yang tadi penghasilannya adalah dari affiliate review, goalnya adalah untuk bisa keep on making money gitu, mendapatkan komisi affiliate. Dan itu ketika dia appraise, oh komisi yang gue dapat berapa ya? Berapa banyak penjualan yang gue dapat dari konten ini gitu. Dan itu mempengaruhi emosi dia. Emosi dia akan menjadi tinggi dan positif apabila komisi yang didapatkan banyak. Tapi emosinya akan menjadi turun apabila komisi yang dia dapatkan sedikit. Sehingga itu dapat memotivasi behaviornya, apakah dia akan makin rajin bikin konten, atau bahkan mencoba untuk mengubah cara bikin kontennya, atau bahkan tidak bikin konten sama sekali. Lalu juga tadi goal. Kalau dari contoh keduaku, dari temanku yang tadi kontennya tentang desain, dia bilang, kayaknya like orang menurun. Likes orang menurun membuat dia tidak termotivasi untuk menganggap bahwa pembuatan konten itu penting karena emosinya udah negatif duluan. Sehingga behavior dia untuk bikin konten tentang desain itu tidak di-reinforce. Dalam arti dia tidak termotivasi lagi untuk membuat konten tentang desain. Tapi dia mencoba untuk menemukan event baru. Event barunya adalah gue suka fotografi, tapi ini adalah sesuatu yang gue gak bisa keep sendiri. Gue suka kalau misalnya gue bisa menemukan orang lain juga yang mau komentar tentang fotografi. Dan gue kira caranya adalah dengan berbagi. Jadi dengan goal dia, oh yaudah gue sekarang shifting deh. Goal gue sharing tentang fotografi yang gue jepret-jepret dari Jepang. Dia appraise kayaknya ya decent enough karena fotografi gak ada benar atau salah menurut gue. Ini cuma membagikan karya. Di sini emosinya jadi naik karena at least orang tahu karya gue. Tapi gue juga gak begitu peduli orang lain nganggep apa karena ini adalah hobi buat gue, bukan tentang likes. Behaviornya dia tambah rajin karena yang dia rasa, oh hari ini gue pergi misalnya ke Okinawa, gue foto di sini. Next gue foto di Fuji. Tapi karena emosinya selalu positif, itu ter-reinforce sama dia. Sehingga dia
tetap buat konten itu sampai sekarang, dimanapun dia berada, bahkan ketika dia lagi balik ke Indo, dia tetap bikin konten. Jadi di sini yang paling penting adalah bagaimana kalian bisa mengaitkan pembuatan konten kalian dengan goal kalian, dan juga mengkaji apa yang menjadi unrelated behavior. Karena kalau misalnya kalian jadinya itu nggak termotivasi, ini bisa aja shifting ke yang lain. Bisa jadi unrelated dalam arti berhenti buat konten sama sekali. Shiftingnya adalah pergi bareng teman, atau mungkin juga ya udah main game gitu. Dan itu nggak ada yang salah, nggak ada yang benar. Tapi di sini kalau misalnya kita ngomongin dalam konteks pembuatan konten, bagaimana kalian mau memaintain sebuah tingkah laku, itu tentunya kalian harus bisa mendiskredit unrelated behavior dan mencari cara untuk mereinforce perilaku pembuatan konten, yaitu dengan mencari juga apa motivasi yang teman-teman rasa paling sesuai dengan diri teman-teman dan paling menyemangati diri teman-teman. Apalagi di dunia digital sekarang, di mana semua orang punya akses ke sosial media, we need more people sharing about the good things, sharing about the facts. Kalau dalam konteks ilmu sains, kita bisa membagikan apa yang saat ini sedang terjadi di dunia sains ke masyarakat dengan bahasa yang lebih mudah dipahami. Selain itu, dari sisi personal juga, ini adalah salah satu bentuk dari personal branding. Ketika kita membagikan apa yang kita tahu, yang kita pedulikan, yang kita passionate about, kita lagi menunjukkan siapa diri kita. Dan dari situ bisa banyak banget peluang yang terbuka, bisa dari kolaborasi, project, atau karir yang bisa memberikan impact yang lebih besar lagi. Di sini bahkan aku juga kasih sebuah paper kalau teman-teman mau lihat. Intinya kayak kenapa kita butuh untuk mengajarkan undergraduate dan graduate student this skill as part of their formal scientific training. Dan kenapa undergraduate dan graduate students? Karena undergraduate dan graduate adalah kebanyakan orang yang akan lebih sering dealing dengan mass public. Kalau misalnya PhD, mereka akan lebih banyak concentrated dalam bidangnya masing-masing. Yang artinya mereka kemungkinan audiensnya adalah niche person. But master and undergraduate, you still have a lot of circles. You still have a lot of social energies. Jadi di sini yang paling penting adalah bagaimana sih cara mengkomunikasikan apa yang kita tahu, apa yang kita pelajari dengan bahasa manusia, dan juga dengan akurasi yang membuat kita bisa baik dalam menyampaikan materi itu. Jadi nanti peserta di sini dibagi menjadi kelompok. Sebelum bagi kelompok, mau nanya dulu, ada yang bawa materi nggak ke sini? Ada udah. Referensi, anything? Udah ada yang punya ide mau nulis tentang apa nggak di sini? Yang udah angkat tangan dong. Ya. Kelompok 4. Hai. Gila. Hai. Kenalan dong. GG. Kalian nggak apa-apa masuk aku videoin. Nggak mau dipamer. Nggak apa-apa. Oke. Aku taruh sini ya kalau gitu. Apa sini ya? Lo pernah nggak lihat ya? Apa sana aja kali ya? Backlight. Tapi yang boleh masuk kameranya cuma orang balik papan. Aduh gimana ya? Kita dong. Soalnya di balik kamera. Balik dulu. Ayo. Kita yel dulu ya. Yang present Kailin dong. Salah, saya dicat. Nama grup kita Monica Icat. Terus sisanya bisa. Yang biasa muncul di. Jadi katanya ini cuma yang Oke, kami dari kelompok 4. Tadi dari kita tuh ada generate beberapa ide, terus pada akhirnya kita mengerucut sampai ke temanya
fun fact about studying in Word gitu. Nah terus nanti formatnya ini berupa video, bakal di reels juga. Terus kalau dari storyline-nya, Inji mau ceritain? Dilan harus langsung dibikin. Iya, Hilang gak sih? Enggak, ini menarik banget. Dapat insight baru, terus belajar dari teman-teman yang emang ternyata suka bikin, baru tahu juga ternyata banyak yang suka bikin konten beneran dan Tadi nggak sekedar velocity di sini. soalnya tadi jujur pengen kontennya velocity aja, terus kayak ada tulisan-tulisan gitu, tapi ngeliat teman-teman semua kayaknya kontennya keren-keren banget, jadi kita mikir ulang lagi gimana caranya supaya lebih akademik. juga. Udah. Lu mau masuk vlog kayak kamu nikah nggak? Aduh, terkenal insecure gitu. Ih, seru. Gue terkenal nanti. Ayo dong, masuk dong. Bang yang murah. Iya. Hai Daniel. Daniel tuh, Daniel. Is it okay? Daniel, Cina banget guys. Ini ngapain kacamata? Orang Bali kan, orang Bali kan. Orang Bali. Gua gitu ya. Gua tuh dari tadi pas lagi Aku subscriber kakak. Oh ya, halo. Waktu itu lewat di home gitu. Siapa dengan orang pur, tapi nggak pernah lihat mukanya kan. Oh. Gimana? Jangan dong. Desi, halo. Monika, halo. Jurusan apa kak? FB ya? Iya, Mas. Kamu nikah. Halo. Monika, Mas. Intek berapa? Aku Intek. Aku intek kapan? mes juga dia. Oh, Maledi juga berarti. Betul. Aku dulu apa teknik? Aku kimia. Oh, dia. Di Unmul. Samarinda. ETI. Kamu apa? Oh, oh yang pas banget sih. Bener-bener. Aku tetap sempet saya kayak anak politik ngapain gitu. Aku mau bilang, kalau kamu punya ilmu, insight yang bermanfaat, just share it. Karena mungkin di luar sana ada orang yang membutuhkan informasi itu. Dan siapa tahu kontenmu itu bisa jadi pintu perubahan. Jadi kamu jadi agen perubahan. Time is running out, and we can't just stay and watch it. No.